Kita lihatlah, kebetulan saya yakin banyak juga yang pernah lama di luar negeri, saya kebetulan diberikan kesempatan untuk itu, pernah di negara-negara maju. Ya mereka memang tingkat korupsinya rendah karena salah satu kesejahteraan dari pegawai negeri, otoritasnya di sana baik. Laporan proyek perubahan meningkatkan kinerja pejabat fungsional auditor atau PFA dalam rangka mendorong organisasi pengawasan yang adaptif dan akas melalui pembangunan sistem penghargaan atau reward system berbasis kinerja PFA pada perwakilan BPKP Provinsi Jambi oleh Rudi Mahani Harahap AKMM PhD, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Kondisi sebelum perubahan. Banyak yang terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja, sistem mutasi, kemudian sistem kenaikan pangkat dan jabatan asal dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan aturan. Sistem reward kayaknya keterbukaannya belum ada ya. Sistem reward untuk yang promosi itu kalau menurut saya kurang terbuka. Pemberian tukin kepada pegawai sangatlah kecil. BPKP masih belum ada pola mutasi yang jelas gitu, seperti apa. Karena penghargaan itu bukan hanya dinilai dengan uang. Saat ini masih belum merasakan adanya sistem reward yang ada. Dengan sistem yang sekarang kan masih dalam bentuk tukin. Hak dan kewajiban aja ya, karena ya dia sudah menyediakan waktunya bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu sebenarnya biasa aja karena kita telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu kerja di hari dimana bukan hari kerja. Enggak ya, karena memang itu suatu macam hak dan hak dia ya. Membantu dan merasa dihargai oleh kantor. Perubahan apa yang dilakukan? Apakah hasil perubahan yang sangat dirasakan? Ini dapat memberikan semangat buat teman-teman yang lain bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar dari hasil. Kalau menjadi kaget saya apa ya? Kedepannya setiap kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kesan dapat reward dari Pak Napa sebenarnya target ya Pak? Apa yang sudah kita lakukan per hari ya, itu ya mungkin pasti sore pulang di input gitu ya. Demikian, proyek perubahan ini telah menguraikan kondisi sebelum perubahan, perubahan yang dilakukan, dan hasil perubahannya. Rapat ini merupakan rapat yang sangat penting karena uang itu adalah darahnya organisasi.
manapun juga, termasuk organisasi negara, organisasi daerah. Nggak ada uang, ya nggak ada darahnya, nggak berjalan. Dan sengaja juga kita undang dari PT Taspen, terima kasih tabungan dan asuransi pegawai negeri. Jumlahnya 4 juta lebih ya Pak ya. Jadi beliau adalah mengelola tabungan asuransi pegawai negeri yang jumlahnya 4 juta lebih. Saya kira mungkin nggak banyak organisasi yang memiliki anggota yang karena by law harus masuk menjadi anggota sebanyak itu, 4 juta lebih. Kita tadi sudah disampaikan oleh beliau apa yang ingin dikerjakan. Tapi tadi sambil basic-basic saya sampaikan, Pak, itu pegawai negeri itu adalah kreditur yang paling baik loh Pak. Kenapa? Karena dipotong gajinya. Jadi mau nggak mau. Saya pernah jadi Kapolri sama, jumlahnya nggak banyak, 10%-nya, 400.000 lebih. Itu aja per bulan kita membayar motong gaji itu nggak terasa anggota 180 miliar. Jadi 1 tahun hampir 2 triliun. Nah sekarang returnnya dapat apa? Karena kadang-kadang yang dipotong nih nggak terasa, iya, hanya berapa ribu. Nah, saya ingin menyampaikan tadi pesan kepada beliau, mohon mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Salah satu yang penting itu adalah masalah papan perumahan. Kita semua ingin, dan saya sangat yakin, siapapun di dalam ruangan ini, kita semua ingin jadi orang baik. Kita tidak ingin korupsi, tidak ingin berhadapan dengan hukum, asalkan kesejahteraannya cukup. Kita lihatlah. Kebetulan saya yakin banyak juga yang pernah lama di luar negeri, saya kebetulan diberikan kesempatan untuk itu, pernah di negara-negara maju. Ya mereka memang tingkat korupsinya rendah karena salah satu kesejahteraan dari pegawai negeri, otoritasnya di sana baik. Gaji dipikirkan, take home pay-nya cukup untuk sekolah, untuk makan, kebutuhan-kebutuhan dasar, basic needs semuanya cukupin dengan take home pay yang ada. Baik gaji maupun tunjangan lain. Kemudian untuk nyicil rumah cukup, untuk nyicil kendaraan cukup, bisa nabung untuk buat liburan dan lain-lain. Nah, ngapain lagi kita harus ngane-ngane? Crime doesn't pay. Membuat pelanggaran itu akan kehilangan kesempatan menikmati fasilitas negara, fasilitas yang ada. Seperti terjadi di New Zealand. Crime doesn't pay. Membuat pelanggaran hukum, melakukan korupsi, sekali kena maka akan kehilangan kesempatan, kebebasan, dan semua fasilitas yang ada, taman-taman, mall, dan lain-lain. Maka di New Zealand, saya pernah setahun sekolah di sana, crime sangat rendah sekali. Orang mau berbuat kejahatan rugi, crime doesn't pay. Tapi kalau seandainya nggak dipenuhi, maka crime does pay. Membuat kejahatan menguntungkan. Kenapa? Ya dihitung-hitung. Saya dapat sekian, setelah dapat sekian melalui cara yang melawan hukum. Nanti bayar oknumnya sekian, dapat vonis sekian, masuk sekian, hitungan di dalam penjara sekian, keluar masih untung, crime does pay. Nah saya sangat yakin kita semua tidak ingin untuk memanfaatkan kejahatan, berbuat jahat sebetulnya, kalau seandainya kesejahteraan itu baik. Analoginya yang pernah saya sampaikan, ibarat pelari maraton. Juara lari maraton olimpiade itu harus orang yang sehat. Tapi kalau dia sudah sehat, belum tentu dia jadi juara maraton. Nah, ini analoginya kira-kira kalau ingin membuat ASN ini tidak korupsi, maka penuhi kesejahteraannya. Tapi kalau sudah dipenuhi kesejahteraannya, belum tentu dia nggak korupsi juga. Yang jelas, kalau seandainya juara maraton, kalau dia sakit nggak mungkin jadi juara maraton. Kalau seandainya kesejahteraannya nggak dipenuhi dan baik, sulit untuk mengharapkan ASN-nya akan bersih. Sulit. Kalau ada outlier mungkin. Nah, oleh karena itu kaitan dengan papan tadi, Taspen, ya beliau yang tahu angkanya, saya nggak mau nyebutin juga. Kalau di Google juga bisa sebetulnya berapa banyak masuk kepada Taspen selama ini. Kalau saya bayangkan bandingkan tadi seperti di Asabri, Polri yang 400.000 saja 180-an miliar per bulan, 1 tahun 2 triliun. Nah kita ingin mengharapkan kerjasama
Dan ini tolong bapak-bapak, rekan-rekan kepala daerah, bapak-bapak akan genjot anak buah, staf-staf bapak untuk bekerja dengan baik, nggak melanggar hukum. Hampir akan sulit kalau seandainya bapak-bapak nggak mikirkan juga kesejahteraan mereka. Nah, oleh karena itu, tolong manfaatkan peluang-peluang yang ada. Contohnya misalnya bekerja sama dengan Taspen. Taspen yang uang anak-anak staf pegawai negeri yang dipotong-potong ini, ya mungkin bisa kerjasama dari Taspen memberikan bantuan uang muka. Nah, kemudian bekerja sama dengan bank, saya dengar ada partner bank dari Taspen untuk membiayai pembangunannya, membiayai kos pembangunan perumahan itu untuk ASN. Nah, kemudian cari kontraktor yang pengembang yang reliable, kerjasama. Dibangun, dibayar dengan uang muka, ada tambahan uang muka dari Taspen, kemudian entah untuk berapa, dan kemudian dari bank membiayai kepada kontraktor yang membangun. Setelah itu pegawai negeri ikut program itu, mereka dipotong gajinya atau dari tunjangan kinerja dan lain-lain. Makanya itu tunjangan kinerja itu fungsinya adalah itu diantaranya. Tunjangan kinerja kalau di daerah ya tambahan ya. Nah, dengan demikian kita harapkan ASN ini paling enggak hal yang sangat penting yaitu perumahan, mereka sudah enggak mikir lagi, sudah ada jalan keluarnya. Nah, ini yang perlu dibangun, kesempatan rekan-rekan sekalian, tolong pikirkan untuk pemenuhan papan perumahan bagi rekan-rekan ASN. Percayalah kalau mereka mendapatkan dukungan seperti itu, dan ini memang memerlukan tangan kepala daerah, tangan pemerintah pusat untuk menyatukan ini. Apalagi bapak kepala daerah juga memiliki kewenangan terhadap pertanahan di daerahnya. Beda waktu saya Kapolri, susah, saya harus koordinasi dengan kepala daerah untuk dapatkan tanah itu gitu. Ini bapak-bapak lebih punya kewenangan yang lebih luas. Ini kesempatan untuk sekali lagi mensejahterakan anggota, dan dengan sejahtera mudah-mudahan potensi untuk melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi juga akan menurun.